10 WIB di GKJ Yeremia dan Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 7 WIB di Rumah Rohani Sawangan. Warga dapat mengikuti persiapan di wilayah masing-masing. Mohon dukungan segenap warga jemaat. 3. Sakramen Baptis Anak. Majelis akan mengadakan pelayanan sakramen baptis anak pada Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Bagi warga jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya dapat mengambil formulir di kantor gereja. Pendaftaran ditunggu sampai dengan Minggu tanggal 26 Juli 2026. Mohon perhatian segenap warga jemaat. 4. Program kunjungan majelis dan pendeta. Sesuai dengan hasil sidang pleno, maka mulai bulan Juli 2026, majelis akan mengadakan program kunjungan majelis dan pendeta ke setiap wilayah sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh majelis. Mohon dukungan dan perhatian seluruh warga. 5. Warga baru atau atestasi. Majelis telah menerima atestasi masuk sebagai warga baru dari Gereja Esa Indonesia atas diri Wahyu Setiawan, Natalia Francisca dan Ishak Perwira Immanuel dengan alamat Gang Masjid As-Salam RT 1 RW 10 Kecamatan Beji, Depok, termasuk wilayah Depok Utara. Majelis mengucapkan selamat datang dan mengikuti kegiatan di GKJ Yeremia. 6. Komisi Adi Yuswo. Ibadah bulanan Adi Yuswo akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 9 WIB di GKJ Yeremia, dipimpin oleh Pendeta Abanita Kaban. Mohon kehadiran warga Adi Yuswo dan warga jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Warta jemaat ini sebagai undangan resmi. 7. Wilayah Depok Utara. Kegiatan pendalaman Alkitab atau PA Perempuan wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 10 di GKJ Yeremia dengan tuan rumah Ibu Warsini. PA dipimpin oleh Ibu Susi. Dimohon kehadiran kaum perempuan wilayah Depok Utara dan warta jemaat ini sebagai undangan. 8. Wilayah Sawangan. Kegiatan pendalaman Alkitab atau PA wilayah Sawangan akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 19 Juli 2026 setelah ibadah di Rumah Rohani Sawangan. PA dipimpin oleh Bapak Penatua Sabar Subekti, Liturgos Bapak Pasiman. Dimohon kehadiran warga wilayah Sawangan dan warta jemaat ini sebagai undangan. Kegiatan pendalaman Alkitab atau PA Perempuan wilayah Sawangan akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 26 Juli 2026 setelah ibadah di Rumah Rohani Sawangan. PA dipimpin oleh Ibu Diaken Endang Tri Sumaryanti, Liturgos Ibu Ida Supri. Dimohon kehadiran kaum perempuan wilayah Sawangan dan warta jemaat ini sebagai undangan. 9. Wilayah Depok 1. PA wilayah Depok 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 pukul 10 bertempat di ruang sekolah Minggu GKJ Yeremia dengan tuan rumah keluarga Bapak Manahan Damanik. PA dipimpin Bapak Diaken JM Kristian Sitanggang, Liturgos Bapak Hendros Kristiawan. Mohon partisipasi seluruh warga Depok 1, warta ini sebagai undangan. 10. Geretsel MPDK 2. Panitia MPDK 2 akan mengadakan Geretsel pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Panitia mengharapkan partisipasi warga jemaat dalam menyumbangkan barang-barang layak pakai dan pengumpulan ditunggu hingga tanggal 19 Juli 2026.
Untuk warta selengkapnya tentang Gareth Sale dapat dibaca di warta jemaat yang telah disediakan. 11. Warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli sebesar Rp16.045.558. Sedangkan jumlah pengeluaran sebesar Rp2.013.500. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersyukur atas kasih Allah yang melayakkan kita untuk berbakti lewat ibadah ini. Mari dengan segala keberadaan kita, arahkan hati pada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang melawat umatnya. Tuhan juga yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Di tengah dunia yang sering dipenuhi ketidakpastian, ketidakadilan, dan berbagai pergumulan hidup, kita datang menghadap Allah yang tetap berdaulat atas segala sesuatu. Dialah Raja yang memerintah dengan kasih, keadilan, dan kesetiaan, sehingga pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada janjinya yang tidak pernah gagal. Mari nyatakan sikap iman kita akan Allah yang berdaulat dengan pujian, sebab Kau besar.
Jemaat yang kasih Tuhan, Allah sungguh maha kasih, namun Ia pun mengharapkan pertobatan kita dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Mari kita nyatakan lewat doa pengakuan dosa kita secara berbalasan demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih percaya pada kekuatan diri sendiri daripada kedaulatan-Mu. Ketika menghadapi persoalan, kami mudah dikuasai dan putus asa, seolah-olah Engkau tidak lagi memegang kendali atas hidup kami. Kami juga sering mengejar kehendak kami sendiri, mengabaikan nilai-nilai kerajaan-Mu, serta lalai menghadirkan kasih, keadilan, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan ketidaksetiaan kami. Perbaharuilah hati kami, agar kami hidup dalam pengharapan yang teguh, taat kepada kehendak-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani kami. Amin. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan memohon tuntunan Tuhan untuk mengalami perubahan, terimalah sabdanya dalam Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-8 demikian. Janganlah gentar dan janganlah takut, bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Wujud kita diperdamaikan, mari kita memberi salam damai satu dengan yang lainnya. Dihapuskan dosaku.
Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan saja, sehingga kami dapat kembali berbakti melalui peribadahan kami hari ini. Memuji, memuliakan nama Tuhan, merayakan cinta Tuhan, terlebih-lebih bertemu dengan keluarga di dalam Tuhan di tempat ini. Ini semua bukan karena kuat hebat kami, tapi karena penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Saat ini kami beroleh kesempatan untuk kembali membaca firman-Mu, mendengarkan, merenungkan, serta berjuang bersama-sama untuk melakukannya. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama dari Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Bacaan yang pertama dari Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku, adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan berikutnya, kita akan membacakan Mazmur tanggapan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setia-Mu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25.
Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan nantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita terambil dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu dilanjut ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu dilanjut ayat 36 sampai 43. Kita akan baca secara bergantian, jemaat terkasih, saya akan membaca ayatnya yang genap, jemaat terkasih membaca ayatnya yang ganjil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lain di dalam gandum, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dia menjawab, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari kerjaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat terkasih. Oke, damai di hati. Oke, Paradiso kita sangat semangat ya ini ya. Bapak Ibu terkasih, semua baik hari ini, sehat? Puji Tuhan. Kalau datang ke gereja berarti sehat nggih? Mungkin ada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming atau siaran tunda dengan kondisi yang sedang tidak sehat ataupun sedang tidak oke, semoga lekas sehat. Tuhan menuntun. Nah, Bapak Ibu Mas Mbak terkasih, hari ini kita mau menghayati sebuah ataupun firman yang meneguhkan kita ketika kita menghadapi realita yang tidak mengenakan bagi kita manusia yang hidup di dunia ini dengan iman kita. Beberapa kali jemaat terkasih, kalau kita pernah mendampingi ataupun kita pernah mengalami ketika kita menjadi korban ataupun orang-orang di sekitar kita menjadi korban kejahatan, biasanya kalimat yang paling sering terlontar adalah, mengapa bisa ada kejahatan? Mengapa bisa ada orang jahat? Mengapa harus ada orang yang tega berbuat jahat? Dengan nada kalimat yang serupa yang mempertanyakan mengapa kejahatan itu ada. Karena pertanyaan ini muncul ketika korban yang memang benar-benar mengalami efek penderitaannya. Entah itu bisa jadi rugi, bisa jadi kehilangan sesuatu yang berharga, bisa jadi kehilangan orang yang dikasihi, nyun pangapunten, berpulang begitu ya, karena kejahatan. Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita menyoroti pertanyaan dasar dari para korban ini, ataupun kita yang pernah mengalami efek kejahatan orang di sekitar kita sehingga kita menderita, bacaan Injil kita hari ini menjawab pertanyaan tersebut. Ternyata Yesus dengan gamblang menunjukkan kepada kita bahwa realita kehidupan di dunia tidak hanya firman yang tertabur, tetapi juga ada benih yang jahat yang tadi menjadi ilalang. Yang menabur benih firman anak manusia ataupun Yesus Kristus ataupun seluruh firman yang sampai kepada kita, tetapi tadi yang menabur yang menjadi ilalang adalah iblis. Makanya saya sering sekali jemaat terkasih mengatakan kepada kita bahwa perlombaan kita di dunia ini bukan antar kita manusia, tapi perlombaan kita dengan kuasa jahat atau iblis yang menggerogoti manusia di dunia ini. Nah, menarik jemaat terkasih, ketika dikatakan iblis, dalam diskusi kami ketika persiapan khotbah majelis, bahkan mungkin kita pun yang saat ini langsung muncul di kepala, Bu Pendeta gitu ya, Bu Aban, kok bisa sih iblis itu ada? Kan Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, seperti tema kita hari ini, mungkin boleh dimunculkan teman-teman. Tema kita hari ini, kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Bukankah Allah berkuasa? Mengapa iblis dibiarkan untuk menaburkan sesuatu di tengah kita sehingga ada gandum dan ilalang? Jawaban ini jemaat terkasih tidak bisa serta-merta dengan saklek kita mengatakan dengan rinci, oh iya karena ini. Tapi jemaat terkasih, kita melihat dari berbagai rangkaian
bacaan firman kita baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa melihat dari VOV, sudut pandang Allah. Mengapa iblis itu masih ada dan bekerja, walaupun catatannya bagi kita jemaat terkasih, dia tidak lebih berdaulat dari Allah. Dia tetap di bawah kuasa Allah. Mengapa kita bilang dia masih di bawah kedaulatan Allah? Karena dalam catatan bacaan kita, kalau kita lihat perjalanan iman, ingat seorang tokoh yaitu Ayub. Nah, jemaat terkasih, kalau baca kisah Ayub di pasal pertama, iblis memohon izin terlebih dahulu kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dari situ kita melihat bahwa ternyata Allah, dia masih berdaulat untuk memberikan batasan kepada kepada iblis untuk melakukan sesuatu buat Ayub sehingga imannya benar-benar dapat teruji. Imannya sungguh-sungguh tetap taat dan setia kepada Allah. Jadi jemaat yang terkasih, dengan kacamata ini kita bisa melihat bahwa dari sudut pandang Allah, ketika iblis yang dalam sejarah dikatakan ia adalah malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah begitu ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan membiarkan mereka untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah itu berdaulat. Itu yang pertama. Allah tetap berkuasa sekalipun iblis dia bermain-main dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, Allah juga ia mampu untuk terus memberikan penguatan kepada umat sehingga melalui penderitaan yang kita alami karena kejahatan, semuanya punya tujuan. Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, menguji, melihat bagaimana iman kita sekaligus untuk terus dimurnikan. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, yang paling utama, melalui Injil kita tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kemenangan ataupun kebangkitan yang Kristus janjikan kepada umat itu akan dinyatakan ketika kita tetap beriman, berpengharapan sebagai anak-anak Allah ataupun gandum. Jadi jemaat yang terkasih, ketika hari ini kita diingatkan bahwa kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya, sebagai korban, kalau mungkin di antara kita di sini ada yang menjadi korban karena mungkin saudara kita yang dikuasai iblis sehingga jahat terhadap kita, atau kita ada yang menjadi korban karena sesama kita yang mungkin merugikan kita. Dan yang paling menyedihkan memang jemaat terkasih, ketika di antara kita pernah menjadi korban kehilangan orang yang kita kasihi karena orang lain yang juga dikuasai yang jahat. Hari ini kita diteguhkan, tetaplah berpengharapan akan kerajaan Allah. Tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah baik sekalipun dunia jahat terhadap kita. Tetaplah percaya bahwa ketika kita tetap bertahan di tengah dunia yang katanya semakin jahat, tapi kuasa Allah tetap lebih besar dari kejahatan yang merambak di sekitar kita. Jadi jemaat yang terkasih, bacaan Injil hari ini sungguh-sungguh meneguhkan setiap kita orang beriman, percaya bahwa sekalipun realita kejahatan itu ada di sekitar kita, kita diteguhkan untuk tetap berpengharapan, mengerjakan iman kita dan melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, firman hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita. Kalaupun kita saat ini sedang mendampingi korban-korban karena kejahatan di sekitar, ingatkan dan teguhkanlah mereka untuk tetap baik. Karena jemaat terkasih, saya sering beberapa kali mendengar begitu ya, entah
sahabat, keluarga, bahkan beberapa kali muncul di sharing kita beberapa jemaat begitu ya. Ketika kita dilukai, terluka karena perbuatan orang yang jahat di sekitar kita, tak jarang yang dikeluar dalam mulut kita, dalam angan-angan harapan kita, suatu saat saya akan membalas. Saya tidak akan pernah mengampuni dia. Saya tidak akan pernah mau bertemu dengan dia. Saya tidak akan ABCD yang sebenarnya justru itulah yang harus kita kerjakan sebagai gandum. Maka hari ini jemaat terkasih, kalau ada di antara kita atau sahabat saudara kita yang sedang terluka karena kejahatan, teguhkanlah mereka, jati diri mereka, bahwa mereka adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan. Seperti bacaan Injil kita tadi mengatakan bahwa gandum itu anak-anak kerajaan. Itu identitas kita. Maka jemaat terkasih, mari saling meneguhkan, menguatkan. Sehingga karakter anak-anak Allah itu senantiasa kita perjuangkan dimanapun kita berada. Bacaan-bacaan yang sudah kita baca baik Yesaya, Pemazmur yang menjadi tanggapan kita, itu pun meneguhkan kita. Ketika Yesaya mengingatkan kembali Allah adalah satu-satunya Raja. Ketika Mazmur mengingatkan kembali bahwa ia pun belajar setia di bawah pemerintahan Allah. Bahkan Paulus dalam bacaan Roma kita mengatakan, sekalipun menderita, dia tetap berharap. Tuhan tuntun nggih Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi kalau kita di antara kita di sini ada yang melihat masih ada kejahatan mewarnai di sekitar kita, hari ini firman meneguhkan kita, ya tetap lakukan kehendak Tuhan. Tetap perjuangkan hal-hal yang baik. Syukur-syukur Bapak Ibu terkasih. Menarik Injil kita tadi. Kenapa Tuhan menyuruh hamba-hamba tadi dalam perumpamaan tadi, ketika hamba-hambanya bilang, perlukah kami membabat ilalang-ilalang itu Tuhan? Jawabannya Tuhan tadi apa Bapak Ibu? Tidak usah, tunggu masa penuaian. Jemaat terkasih, ada dua hal sebenarnya di situ yang ingin Tuhan teguhkan buat semua kita orang percaya. Yang pertama, bahwa sampai waktunya tiba, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk ilalang-ilalang bertobat. Wah, ini berita sukacita loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bahwa masih ada kejahatan tapi masih nyumpang punten saya bilang mungkin orang-orang jahat itu masih hidup, maka kita harus tetap mendoakan mereka supaya ia mengalami perubahan, mengalami pertobatan dan berubah di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat terkasih, Tuhan percaya ketika kita yang gandum ini tetap taat dan setia, buahnya mungkin tidak sekarang terlihat, tapi nanti ketika akhir zaman Tuhan melihat setiap kita dengan segala keadaan hati kita, sekalipun tuh manusia tidak melihat, manusia tidak memperhatikan, tapi Tuhan melihat bagaimana kita berjuang melakukan firman-Nya dan menghasilkan buah, di sanalah sukacita kita. Karena akhirnya kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa di sorga. Jadi jemaat yang terkasih, lagi dan lagi, dua hal ini pun meneguhkan kita. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan, tetap doakan orang-orang di sekitar kita supaya berubah, bertobat. Tapi juga yang kedua, kita pun tetaplah baik supaya buah itu nanti dirayakan oleh Tuhan kita yang bersyukur anak-anaknya setia dan taat sampai akhir. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang terkasih, mari kita rayakan firman hari ini yang meneguhkan kita para gandum, orang-orang beriman, orang-orang yang berpengharapan dan tetap mengasihi. Kita mau nyanyikan tabuh gendang sebagai wujud kita bersyukur kita punya Allah yang menyelamatkan kita, dan kita percaya ketika kita tetap setia dalam Tuhan, kita akan menari bersama-sama memuji Tuhan dengan segala tuntunan yang Tuhan sudah berikan. Tabuh gendang. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita. Kita diberikan waktu untuk doa secara pribadi, secara khusus boleh kita bawa doa agar diri kita senantiasa ditaburkan benih dalam hati kita, benih firman, tapi juga kita mengingat orang-orang yang khusus di sekitar kita atau yang kita mengenal, yang kita tahu sedang dikuasai kejahatan, kita doakan secara pribadi. Kita berdoa pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah seru doa kami pribadi lepas pribadi, yang sesungguhnya ada banyak hal yang ingin kami doakan, baik diri kami, orang-orang di sekitar kami, agar kami mengalami tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilik, sehingga setiap doa-doa kami,
orang-orang yang kami sebut, bahkan diri kami sendiri, sungguh-sungguh Tuhan mengalami tuntunan dan kuasa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu, dan kami tetap berpengharapan akan kerajaan Allah yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Terkhusus kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang kembali mengingatkan siapa kami. Ketika kami menjadi pengikut Tuhan, ketika kami ditaburkan firman-Mu, ketika kami juga berjuang di tengah dunia ini melakukan firman-Mu dan menghadapi ilalang-ilalang yang sedang dikuasai yang jahat. Tuhan, kiranya firman ini meneguhkan kami, juga kami pun sekaligus juga tetap diteguhkan untuk berusaha mengasihi yang orang-orang di sekitar kami yang sebenarnya ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini, kami berjuang untuk bersama-sama saling merayakan cinta Tuhan, bertobat dan juga berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan, teguhkanlah kami anak-anak-Mu sehingga ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini, pengharapan akan kerajaan Allah yang memberi damai sukacita itu menjadi kekuatan kami untuk sabar, untuk setia, untuk taat kepada kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk kami keluarga besar GKJ Yeremia Depok dengan segala keberadaan kami, baik program, kegiatan, kebersamaan, persekutuan, seluruh kami yang terlibat dari majelis, pengurus, panitia, tim, bahkan pekarya gereja. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan setiap kami semua agar kami sehati sepikir bersama-sama terus diteguhkan oleh tuntunan Tuhan sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Setiap buah-buah yang kami hasilkan Tuhan semuanya itu untuk meneguhkan satu dengan lainnya dan juga untuk kami diberkati dan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah rohani yang ada di Sawangan, kiranya Tuhan yang menuntun memberkati sehingga setiap kegiatan, setiap kebersamaan persekutuan yang dilaksanakan sungguh-sungguh juga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk renovasi gereja kami yang sampai saat ini kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga banyak kebaikan yang menuntun. Kiranya Tuhan yang memberikan terus peneguhan untuk tim, untuk bapak-bapak yang bekerja di lapangan, untuk kami jemaat yang mendukung doa, daya, dana. Tuhan menuntun, meneguhkan sehingga sungguh-sungguh Tuhan renovasi ini menjadi cara Tuhan untuk kami terus mengalami kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan dan bersatu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bersama ya Bapak untuk keluarga-keluarga jemaat khususnya. Keluarga Bapak Yunianto Ariwibowo, Bapak Junaidi Eko Widodo, Bapak Sabdo Wicaksono, Bapak Hendra Prawoto, dan setiap keluarga jemaat pada umumnya agar diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, sehingga dapat mewujudkan diri mereka sebagai garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan teguhkan seluruh kami keluarga-keluarga dengan segala fase kehidupan kami. Kami yang sedang menempuh pendidikan, khususnya awal-awal minggu ini yang nanti pun di ibadah siang kami akan mengadakan ibadah awal tahun ajaran. Tuhan berkati seluruh anak-anak kami, bahkan setiap kami yang menempuh jenjang pendidikan yang tinggi pun sedang kami perjuangkan. Tuhan tuntun, Tuhan berikan hikmat kepintaran sehingga segala sesuatu kami jalani dengan penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Untuk setiap jemaat kami yang berjuang di pekerjaan mereka dengan segala tantangan pergumulannya, yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kondisi situasi ekonomi ini yang kami juga mendengar ada beberapa jemaat bahkan masyarakat di sekitar kami yang mengalami PHK. Tuhan tuntun, Tuhan teguhkan sehingga dengan segala kondisinya tetap berpengharapan, tetap mengerjakan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi karunia yang Tuhan anugerahkan sehingga di tengah mencari pekerjaan ataupun di tengah tantangan pekerjaan, kasih setia Tuhan menyertai, menuntun, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang meningkatkan usaha ataupun yang memulai usaha baru. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun sehingga setiap usaha mereka sungguh-sungguh menjadi jalan Tuhan untuk memberkati mereka dan mereka menjadi berkat di
keluarga, di gereja, masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami, pemuda terkasih kami yang mencari pasangan hidup, yang sudah menjalin hubungan dekat dengan seseorang. Tuhan tuntun hati mereka, Tuhan teguhkan mereka sehingga mereka pun sungguh-sungguh dapat menjalani prosesnya dengan tuntunan Tuhan dan akhirnya memutuskan membangun keluarga di dalam Tuhan dengan tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa atas jemaat kami yang menantikan anugerah anak ataupun momongan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan segala usaha yang dilakukan sehingga sungguh-sungguh Tuhan di masa penantian dan usaha ini mereka tetap mengalami berkat penyertaan Tuhan dan tetap memuji Tuhan dalam setiap karya pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang menanti kelahiran putra-putri anugerah Tuhan, biarlah di masa kehamilan, sehat-sehat dan harinya nanti Tuhan ketika perkiraan lahir tiba, ibu dan anak sehat dan menjadi sukacita di tengah keluarga, di tengah gereja, masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang masih berproses dengan duka cita kehilangan orang-orang yang kami kasihi karena berpulang terlebih dahulu kepadamu ya Bapa. Biarlah di tengah rasa kehilangan ini kami tetap mengalami kekuatan penghiburan yang sejati dari Tuhan, tapi juga sekaligus kami tetap berpengharapan kepada Tuhan sehingga kelak kami akan bertemu dengan keluarga yang kami kasihi di dalam cinta kasih Tuhan di sorga sebagai bagian keluarga Allah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang menghadapi pergumulan. Dengan segala dinamikanya Tuhan melihat, Tuhan yang mengetahui, biarlah Tuhan yang menuntun sehingga setiap keluarga-keluarga dapat memilih solusi ataupun keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga kami keluarga besar GK Jeremia dapat saling mendukung, saling menopang dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun minggu ini. Kami mengingat Bapak Danang Mahendra, Ibu Elizabeth Sumarni, Ibu Wahyuni Prabayanti, Bapak Timotius Gigih Bakurogo, Regina Olivia Kambe, Bapak Immanuel Sutanto, Ibu Kristianti, Bapak John Peter Zai, Ibu Sumunaring Tias Baidui, Leonard Ardian Nugroho, Gabriela Renda Tabita Suprapto, Gevariel Parlindungan Simanulang, Ibu Sri Yuliati. Kami sungguh-sungguh serahkan di tengah sukacita ini, iman, harapan, kasih mereka tetap teguh kepada Tuhan, diri dan sesama. Juga apapun yang menjadi kerinduan di usia yang baru ini, kiranya dapat terwujud seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan, para adiswo kami yang harus minum obat rutin dan kontrol, dan juga pemulihan. Kami mengingat khususnya Ibu Ati Prihadiono, Ibu Baidowi, Mbak Sela, Bapak Sarpin, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayu Ningsi, Ibu Lili Kristiani, Bapak Sukosi Miharto, Bapak Muhtahrom, Bapak Panji Prabowo dan seluruh jemaat yang saat ini berjuang dengan kesehatan, tapi kami tidak sebut satu persatu. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati obat, makanan, minuman, upaya tenaga medis sehingga menjadi kekuatan dalam tubuh setiap jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kecukupan sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk jemaat yang berjuang dengan kesehatan. Kami juga bersahati berdoa ya Bapa untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat, khususnya dalam perizinan dan pembangunan rumah ibadah GKJ Bumi Indah dan GKJ Kanaan. Kiranya Tuhan menuntun, memberkati sehingga segala sesuatunya dapat baik di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara khususnya Kota Depok dalam kehidupan toleransi umat beragama. Tuhan yang menuntun, meneguhkan sehingga para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami sungguh-sungguh dikuasai roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk perdamaian dunia, seluruh pemimpin bangsa-bangsa, Tuhan berikan juga hikmat roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin bangsa-bangsa pun sungguh-sungguh mendatangkan damai, memanusiakan manusia, sehingga damai di sorga juga dirasakan oleh kami anak-anak-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Inilah doa, syukur, pengharapan kami yang kami sungguh-sungguh percaya Allah yang berdaulat, Allah yang senantiasa meneguhkan pengharapan kami di tengah segala penderitaan yang kami alami ketika kejahatan masih menguasai. Biarlah kami tetap percaya bahwa Allah sungguh-sungguh terus meneguhkan kami anak-anak-Mu dan melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang Allah sehingga iman, pengharapan dan kasih kami tetap teguh di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan akan kami bacakan dari kitab Mazmur 86 ayat ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kami mohon kesediaan nanti dari Bapak Ibu wilayah Depok Utara untuk mengedarkan kantong persembahan. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 68. Di angkasa yang
Jemaat kami undang untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan dari bait yang ketiga. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa persembahan, dan nanti akan kita akhiri doa Bapa Kami yang kita nyanyikan secara bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami juga sudah mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak untuk kami pergunakan untuk pelayanan kami di GKJ Yeremia. Begitu juga dengan sesama kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Tuhan juga berikan kemampuan untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan bisa tertata dengan sebaik-baiknya. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Biarlah kami semua tetap selalu mengandalkan Tuhan di segala kegiatan kami, segala rencana kami, segala kemauan dan apapun yang menjadi rencana ke depan kami, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Kaban, Tuhan juga berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam apapun yang dilakukan, hanya berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya kami serahkan dan kami satukan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengerjakan pengutusan kita dengan mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang untuk warga tamu. Terima kasih juga untuk para petugas ibadah yang telah mendukung ibadah ini. Jemaat terkasih, mohon dapat menyanyikan pujian hingga selesai. Pengkhotbah turun menyerahkan Alkitab, baru jemaat saling bersalaman. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita pujikan Kau Perkasa Ku Lemah.